Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Sekali lagi yang semangat ya. Shalom. Tuhan memberkati. Kami menyapa yang di rumah melalui YouTube. Selamat beribadah. Selamat mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita ada di rumah Tuhan. Kita tanggalkan beban di luar dulu. Kita bersama-sama ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita katakan, apapun yang terjadi, apapun keadaan kita saat ini, kita tahu Indonesia baru saja seluruh dunia ini kena virus corona. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu katakan Tuhan Yesus baik. Kita selalu akan begitu. Mari sama-sama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan Yesus pasti memberkati. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, saudara untuk bagi sendiri, katakan dengan sepenuh hati, apapun yang terjadi, Tuhan akan memberkati kita. Yang terjadi, amin, di dalam hidupku, Tuhan selalu berkata, Tuhan sangat baik. Dalam segala hal yang berkata Tuhan Yesus baik. Sekali katakan, Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan akan memberkati saya. Tuhan akan memberkati kita semua. Hidupku selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Semangat,
katakan, jemaat saja katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Jemaat saja katakan, ku sembah Kau. Tak dapat membalas kasih. Bapa, anakku menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau. Kamu Yesus. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu menyanyikan angkat tanganmu, katakan Bapa. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya satu kata Tuhan, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Semua beban kami, sakit penyakit kami, semua akan disembuhkan Tuhan. Karena Engkau penyembuhnya Tuhan. Engkau Bapa, Raja dan segala Raja. Tuhan, Engkaulah penyembuh. Mari sama-sama katakan, haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, haleluya. Terima kasih, Kaulah Tuhan, penyembuh. Serahkan beban kepada Tuhan. Kau berfirman, Tuhan pasti akan menyembuhkan. Sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah Tuhan.
Jemaat saja katakan, Tuhan penyembuhku. Amin. Katakan di seluruh hatimu, Tuhan, aku mau dipulihkan Engkau Tuhan. Kau berfirman dan sembuh. Saya katakan, Tuhan, Kau memulihku. Tuhan memulihku. Kaulah Tuhan memulihku. Kaulah Tuhan memulihku. Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan penyembuh dalam hidup kami, bukan hanya secara jasmani, tapi juga Tuhan dokter di atas segala dokter, secara rohani, karenanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk mendandani hidup kami. Engkau adalah penyembuh, pemulih, dan penolong kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh percaya dan beriman kepada Engkau sampai hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang sungguh-sungguh menolong dan memberikan kekuatan untuk kami dapat beribadah dengan baik. Tuhan akan sungguh-sungguh memberikan kepada kami konsentrasi, kekuatan dan kesehatan. Berkati setiap kami yang berbagian di dalam pelayanan pada ibadah hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, karena Engkau sudah menyertai kami. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, tadi kan datangnya tidak bisa bersamaan. Toleh kanan kiri, belakang depan, kasih jempol. Tuhan Yesus baik, Tuhan pasti memberkati. Oke. Seperti yang sudah request katanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang di masa-masanya seneng dangdut katanya. Dapat request. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kita katakan, Tuhan Yesus sangat baik. Oh, luar biasa. Yesus baik, bukan? Amin. Pasti diberkati. Katakan, mintalah pada Tuhan, ketuklah pintu maka akan dibukakan. Ya, minta saja pada Tuhan. Tuhan, aku minta kesehatan, aku minta kesembuhan, aku minta pekerjaan, aku minta jodoh. Katakan pada Tuhan, pasti akan diberkati. Sedikit berbincang-bincang.
Ternyata kemarin sebelum latihan di depan gereja, saya sama Mas Fanus itu memang mempunyai masalah yang sangat besar. Tapi nanti di saatnya kita pasti akan melihat kesaksian yang luar biasa. Tuhan menolong hidup kami berdua yang sangat luar biasa. Step by step, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita diberkati Tuhan. Pemulihan yang luar biasa. Secara akal manusia tidak akan bisa, tapi Tuhan memberkati kami semua. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan bisa memberkati saya dan Mas Fanus, Tuhan juga pasti memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Tuhan pasti memberkati. Mari kita sama katakan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai dengan sukacita. Mari. Minta yang happy, yang semangat. Ayo, Bapak Ibu cinta nggak sama Tuhan? Cinta. Bapak Ibu sudah diberkati nggak sama Tuhan? Amin. Ya, mari kita bersyukur dengan memuji Tuhan. Ya, kita goyang aja serilek aja. Satu langkah di sebelah kanan, satu langkah sebelah kiri. Syukur-syukur mau goyang, ya kan? Kalau masih bawa ibu ya kaku nggak apa-apa. Ya, yang anak muda-muda ini, oh ini lemes ini, bisa ya. Nanti Tuhan pasti akan senang ya. Bapak Ibu memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, pulang nanti pasti akan diberkati. Amin. Siap bergoyang buat Tuhan? Amin. Amin. Puji Tuhan.
kasih Tuhan. Masih kita berdiri. Kalau tadi bapak-bapak ibu yang usia lanjut, sekarang saya mau dengar suaranya anak muda-muda itu banyak itu. Mas Surya, Mas Luther itu muda-muda ya. Nanti yang belakang dorong suaranya ke depan biar yang sepuh-sepuh ini menjadi dengar dan semangat ikut anak muda. Oke? Yang belakang siap? Loh, iya betul. Yang belakang siap? Harus siap. Kalau kamu mau diberkati, puji Tuhan, nama Tuhan tinggikan. Oke? Katakan. Yang ketiga. Mudah-mudahan ya. Keluarkan suaramu, katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan atasku. Amin. Dan keselamatanku hanya padamu hatiku percaya. Tuhanlah
Tuhan pasti memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau duduk dengan tenang. Kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku menggantungkan saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Mari sama-sama katakan Tuhan ya. Menghiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara dapat berdiri. Kita akan siapkan kebenaran firman Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan terbaik. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Mari sama-sama. Masa depan terbaik. Pasti penuh harapan. Tuhan yang akan memberkati. Sekali lagi katakan, mau hiasi hidup.
Tuhan kami serahkan Tuhan. Bapa di surga, sungguh karena kemurahan-Mu sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu juga Tuhan masih memberikan napas kehidupan, kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus bagi kami semua dan secara khusus bagi hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibirnya Tuhan semuanya berasal daripada Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Segala bentuk kuasa iblis roh jahat, roh gelapan, Tuhan singkirkan dari ruangan ini, ruangan hati dan konsentrasi kami, supaya kami betul-betul terfokus dan terkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, shalom. 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 Puji Tuhan, kita semua boleh ada sampai hari ini. Dan satu hal yang luar biasa, saya ingin membagikan cinta dan kasih Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir maupun yang masih ada di rumah, yang menyaksikan tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, oleh karena kami ada di Jawa Tengah ya. Kami ada di Jawa Tengah, kami bisa bersama-sama dengan keluarga di sana. Kami berangkat kurang lebih jam 10 malam dari sini dan sampai di Pati sana, sampai di rumah kurang lebih sampai jam 3 pagi. Ya, hari Sabtu ya, betul, hari Sabtu pagi ya. Kemudian kami istirahat dan seterusnya bersama-sama dengan saudara keluarga di sana. Jadi rupanya begini Bapak Ibu Saudara, identiknya kalau kami pulang itu pasti ada makan-makan. Nah itu ya, mereka sudah memprediksi wah pasti nanti makan-makan. Memang Bapak Ibu Saudara, ini akan apa? Kami akan lakukan itu makan bersama. Sebenarnya sih makannya sederhana sekali kok ya. Makannya itu cukup sederhana sekali. Ya paling cuma makan ya pakai nasi lah biasa ya. Kemudian lauknya ya biasa saja ya. Seafood gitu loh. Itu kan makanan yang murah dan meriah gitu ya. Betul ya? Ya, jadi paling udang, terus cumi-cumi gitu ya, ikan laut yang itu kan makanan yang sederhana sekali gitu ya. Tapi bagi kami itu hal yang luar biasa. Dan kemarin ada agak istimewa karena kakak saya yang tertua itu menyediakan 2 dekem ya. Panjenengan tahu nggak itu? Apa? Dekem ya? Nah, dekem itu kalau di sini itu ingkung. Ya, jadi dia punya ayam banyak memang ternak. Lalu dipotonglah 2 ayam itu spesial untuk kami ya. Nah, seperti itu. Jadi dimasaknya dengan enak ya. Lalu ada ya sederhana sekali lah. Botok itu kan makanan yang sederhana ya. Betul nggak? Wah, sederhana sekali sini nih, botok kan nggak ada apa itu ya. Tapi di sana bodoknya agak sedikit beda, bukan sombong, tapi memang botok udang yang gede-gede itu ya. Ya, jadi seperti itulah. Dan singkat cerita kami melewati hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi kami melayani, di mana kami dulu pernah melayani di gereja, dan kebetulan yang menjadi gembala sementara karena teman saya itu wanita dan dia tidak mau dijadikan pendeta sampai sekarang. Jadi dia tidak mau dijadikan pendeta, tapi dia mau membantu untuk melayani gereja itu. Dan kebetulan juga saya sudah agak lupa ya.
Tapi dia berkata, ya, disampaikan kepada jemaat, Bapak Ibu, Pak Pendeta ini dulu waktu SMP, ya saya seringkali mengut sepeda. Jadi memang saya pakai sepeda Unto yang gede itu, yang laki itu, nah itu kuat kan, karena kebetulan dia agak gemuk, sekarang tambah teman gemuknya. Luar biasa. Jadi saya gonceng dengan semangat saya itu ya, karena memboncengkan wanita. Pengakuan. Jadi agak beda gitu. Sekalipun dia kos-kosan gitu ya. Tapi dia berkata, Mas gimana? Oh nggak apa-apa. Semangat gitu ya. Ya semangat. Padahal jaraknya itu kurang lebih ya 5 kilo ya. Kami sekolah itu, tapi naik sepeda itu jalannya tidak seperti sekarang ya. Makadam. Kalau hujan itu ya semi jalan kaki karena sekolah di apa itu? Abang gitu ya, supaya bisa jalan gitu. Tapi itu semangat gitu ya. Semangat. Ya. Jadi menggoncengkan cewek gitu ya. Nah ini ada teman saya yang menggembalakan sekarang. Semacam itu. Saya sebenarnya sudah agak lupa itu kalau dulu sering memboncengkan dia gitu ya. Ya, karena memang ya waktu itu ya saya tidak sombong gitu ya. Ya, banyak juga. Nah, itu. Iya, bahkan itu kapan itu teman saya itu dia itu sebenarnya naksir saya tapi dia nggak berani menyampaikan. Yang ngamuk-ngamuk itu. Wah, asem nih. Si Kaisang dipilih, aku orang dipilih. Sampai menang ayam. Nah, setelah akhirnya wah syukur saya kira jadi ya gitu ya. Jadi warnanya dia ada sesuatu tapi saya merasa biasa saja. Ya waktu itu saya masih betul-betul polos dan lugu gitu ya. Jadi nggak ngerti lah kalau ada orang naksir itu. Menurut saya itu nggak terlalu ganteng tapi kenapa banyak? Nah ini sedikit ya. Ya sedikit tapi ya itulah realita gitu ya. Ya disyukuri ya ini ya. Ya disyukuri. Ya mungkin dia merasa saya ini yang laki-laki yang anteng gitu ya mungkin barangkali. Alim lah. Mungkin ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini selanjutnya ya masih belum itu ya. Itu yang satu gereja. Senang sekali kita bisa melayani. Dan yang kedua itu di tempat asal saya. Setiap pulang pasti saya dijawab untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada 3 gereja yang sebenarnya ingin minta saya untuk melayani, tapi yang satunya ini nggak mungkin karena waktunya sama. Jadi harus mengalah. Begitu saudara. Dan puji Tuhan, kau udah 2 kali. Kok malam-malam itu tenggorokan saya kok sakit gitu. Terus saya kenapa kok tenggorokan saya sakit? Dan ternyata saya khotbah 2 kali itu memang semangatnya lebih daripada ini. Enggak seperti biasanya saya. Ya semangat, teriak ya, mau menekankan begitu. Kok malam-malam jadi sakit tenggorokan saya? Ya ini karena barangkali energi yang dikeluarkan itu kuat ya. Sehingga biasanya 30 menit mereka 45 menit saya khotbah. Ya untung nggak kena cas gitu ya. Nah, tapi ya bersyukur begitu selesai di gereja yang pertama itu, mari Pak ke konsistori namanya. Konsistori itu di belakang, ada ruangan khusus untuk majelis. Jadi mereka sudah ibadah itu majelisnya ke belakang semuanya. Doa bareng-bareng di situ. Wah, di situ sudah disediakan makanan yang hampir sama sih, nggak terlalu istimewa karena memang di sana kan semua begitu ya. Tapi ada sedikit istimewanya itu saya tidak berani makan malah. Sate kambing gitu. Wah saya jadi ingat Pak Didik gitu. Ya, Pak Didik sijak ya rupanya nolongnya. Mulanya sampai. Nah, dan segala macam banyak sekali ya. Itulah orang sana itu begitu menyambutnya dengan penuh luar biasa. Tapi saudara yang Tuhan, kita semua ini adalah orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tapi datangnya kapan juga kita tidak tahu. Karena memang tidak pernah diberitahu pastinya kapan, waktunya kapan. Gitu ya. Tidak pernah diberitahu. Itulah kehebatan Tuhan. Tidak pernah kasih tahu. Karena kalau kita dikasih tahu, itu ada 2 kemungkinan. Andai kata kita tahu kita besok akan mati atau 1 minggu lagi akan mati,
kira-kira Bapak Ibu akan lakukan apa? Hah? Kira-kira akan lakukan apa? Kalau kita kasih tahu minggu depan tanggal ini kamu mati gitu ya. Kira-kira apa? Yang baik-baik Bertobat. Ini rohani. Banyak doa. Betul nggak? Itu ya. Bayar utang, Pak. Kalau hartanya banyak gimana? Jual barang. kasih Hah? Dijual? rahasia Dikasihkan orang? Kira-kira mungkin nggak gitu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu hanya lipstick aja. Gitu ya. Jadi tidak mungkin. Sekalipun dia kasih tahu besok minggu kamu mati, pasti orang akan berkata gegek pleset, kan begitu ya. Sehingga sekalipun dia banyak harta kekayaan, uangnya banyak, belum tentu dia mau berbagi kepada orang lain. Atau sekalipun dia seperti itu, belum tentu dia akan rajin berdoa. Mungkin belum tentu juga, ya kan? Tapi ada kemungkinan yang pertama dia menjadi lebih rohani, dan yang kedua dia akan berbagi sama orang. Wah, kita mau mati kok, mari kita jual harta kita apa? Pesta. Makan, tiap hari undang segala macam, habisin uang karena kita besok mau mati, kan gitu kan? Ada kemungkinan begitu, ya? Karena katanya di surga itu sudah tidak bisa kita minum tua, ya? Di surga itu sudah tidak ada topi miring katanya. Nggak tahu topi miring itu apa? Itu merek apa itu? Ya? Minuman keras ya, Mbak? Ya. Sudah pernah beli minimal. Ya. Apalagi merek apa yang lagi ini? Bintang ya? Bir, bintang. Nah. Siapa yang pernah minum bir bintang? Saya. Ya. Tuh. Nggak apa-apa. Saya juga pernah Mbak minum cuma sekali saja sedikit ya. Ternyata kok nggak enak. Ya, pahit katanya ya. Ya, boleh diminum itu, yang penting sesuai dengan aturannya. Jangan sampai mabuk. Anggur itu juga sama sebenarnya. Mabuk saat kita ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kalau tidak mabuk, ya apa-apa. Yang dilarang itu kan mabuknya. Ya. Ini anak-anak dari Kupang ini yang biasa di sana minuman yang mabuk kan apa? Tua ya? Apa? Nah itu boleh nggak kalian minum itu? Boleh, yang penting tidak sampai mabuk, kan begitu ya? Yang berlebih itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau itu masih ditoleransi ya, masih toleransi. Silakan tapi jangan sampai mabuk untuk menghangatkan badan dan sebagainya misalnya ya, untuk memulihkan kekuatan boleh. Tapi kan manusia itu kadang-kadang kan tidak puas kalau tidak sampai mabuk itu. Nah itu yang dilarang oleh Tuhan. Nah karena itu Bapak Saudara, kita semua adalah diumpamakan seperti gadis yang sedang mempersiapkan untuk menyambut datangnya atau menyongsong mempelai laki-laki. Di dalam Matius pasal 25 kita akan buka di sana ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tuhan berkata, mengumpamakan hal kerajaan surga itu diumpamakan 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang pertama itu ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedang gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Sampai di situ dulu. Sama-sama gadis. Kira-kira sama cantiknya sama enggak? Ya sekalipun mungkin rupanya tidak sama, tapi ya saya yakin gadis-gadis itu berhiaskan, berdandan
yang paling baik karena dia mau menyongsong mempelai laki. Betul ya? Nanti tanggal 29. Mas Kris tanggal 29 ya Mas? 9 atau 28? 29. Nanti Mas Kris ini akan menjadi raja sehari saja. Setelah itu akan turun tahta. Ya. Dia akan menjadi raja sehari, artinya sehari itu dia akan dilayani. Ya, akan dilayani bagaikan seorang raja. Bahkan kalau manten zaman dulu itu dipingit, nggak boleh pergi lebih dari 10 meter dari rumahnya. Ya, karena jaga nanti kalau ada apa-apa. Nah begitu. Demikian apalagi yang perempuan. Perempuan itu 1 bulan sebelumnya dia pakai luluran. Jadi badannya tiap hari itu dirawat supaya kelihatan cering gitu ya. Nah, itu manten tempo dulu. Ya, begitu kan? Sehingga betul-betul ketika manten itu di dalam hari hanya ya, itu dia sudah benar-benar menjadi seorang gadis yang cantik, kulitnya mulus, sing maune panunen hilang panune. Gosok kabeh gitu ya. Wajahnya jadi kelihatan bersih. Ya kalau sekarang rambut itu yang mungkin kurang bagus dibagusin. Mau di rebonding kayak, mau di smoothing kayak, atau mau di keriting kayak dan sebagainya. Nah, dengan tujuan supaya mempelai laki-laki ini ketika melihat gadis itu cintanya semakin apa? Semakin membara. Wah, memang betul-betul ini wanita yang paling cantik. Belum pernah aku melihat wanita secantik dia. Padahal di jane kono kuwi jadi yo luwih cantik yo kayak jane. Tapi di pandangan dia itu, wih. Ya, wanita itu cantik. Gitu ya. Menurut Bapak Ibu Saudara, wanita yang cantik itu bodinya seperti apa? Jujurin laki-laki ya, yang perempuan bisa jawab. Ya laki-laki. Bang Min, menurut Bang Min, wanita yang cantik menurut bodinya seperti apa Bang Min? Ini hidungnya mancung, kakinya Kecil. Kakinya kecil. 1 apa 2 kecil Bang? Hidungnya mancung, kakinya kecil. Terus tingginya 1 meter 60 Pak. 160 cm. Terus perutnya Mbak? Kecil Pak. Kecil. Sampun. Terus bawa perut Mbak? Apanya? Bempernya Mbak? Ada Pak. Cukupan Pak. Oh cukupan. Bodinya seperti gitar. Oh bodinya seperti gitar. Gitar yang mana Mbak? Yang sana apa yang sana Mbak? Ya, itulah. Jadi kalau kita mengikuti acara mantenan adat Jawa itu ada yang namanya nyondro manten. Ya, nyondro manten mulai dari rambut sampai kakinya. Itu ada namanya semua. Itu idealnya. Ya, kakinya seperti kaki meja yang itu maksudnya. Ya, bukan ya. Tapi apa artinya? Pokoknya sempurna lah. Dengan harapan supaya cintanya laki-laki ini semakin kuat. Dia tidak merasa salah pilih gitu ya. Karena kalau salah nggak boleh ditukar. Ya, itu yang harus ya gitu ya. Ya, memang sempurna itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tapi tuntutan daripada mempelai laki-laki ini memang gadis itu harus memiliki sesuatu yang spesial di mata dia. Kalau tidak spesial mungkin tidak terpilih. Nah, tetapi kerajaan Allah pada saat ini diumpamakan seperti gadis-gadis yang menyongsong mempelai laki-laki. Ada 10 dan separuh bijaksana dan separuh lagi dikatakan gadis yang bodoh. Sebenarnya syaratnya itu cuma 1 ya. Betul enggak? Ya. Syaratnya apa? Untuk menyongsong masuk ke dalam pesta pernikahan perkawinan itu
Syaratnya apa Bapak Saudara? Ya, membawa pelita dan pelitanya harus menyala. Bicara tentang pelita, ya, dan bicara tentang minyak. Percuma sampai punya minyak tapi tidak punya pelita. Demikian juga sebaliknya, percuma punya pelita tapi tidak punya minyak. Sebenarnya Tuhan ini memberikan pengajaran kepada kita apa sih, Bapak Ibu Saudara? Nah, kita ini semuanya umat-umat Tuhan ini digambarkan seperti gadis. Dan Yesus adalah calon mempelai laki-lakinya. Ya, Tuhan mau supaya kita ini memiliki pelita. Ya, memiliki pelita. Dan juga sekaligus kita harus memiliki minyak. Pelita adalah gambaran tentang apa, Saudara? Pelita adalah gambaran tentang apa? Halo? Apa? Pelita adalah gambaran tentang apa? Ya, kita ini harus betul-betul memiliki hati yang cinta kepada mempelai laki-laki. Minyak berbicara tentang bagaimana kita punya iman dan pengharapan kepada Dia. Kalau hati aja kita nggak punya, ya kan? Kalau orang nggak punya hati ya usah pulang, ya usah saya kan gitu ya. Tapi kalau orang itu punya hati, dia akan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mau menyongsong belakang itu, dia siapkan benar-benar hatinya. Gereja harus punya hati yang betul-betul cinta sama Tuhan. Sekalipun di dalam kehidupan itu penuh dengan tantangan dan masalah. Karena iman. Tidak sedikit orang yang menderita karena imannya. Orang ditolak, orang dianiaya, bahkan orang dibunuh, diperlakukan tidak adil. Jumlahnya terlalu banyak di dunia ini. Di negara manapun itu terjadi. Ya, di negara manapun itu terjadi. Tapi karena dia punya hati, Bapak Saudara, dia tetap ikut Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia punya hati. Hatinya itu sudah melekat, jatuh cinta. Ya. Kalau orang itu hatinya melekat dan jatuh cinta, ya kan? Itu katanya kalau tidak ketemu itu katanya kangen katanya. Betul apa betul? Betul nggak Mbak? Nah, Mbak Men ini pengalaman. Ya. Jadi kalau orang itu jatuh cinta dan hatinya melekat, maka kalau dia tidak ketemu, maka dia bisa dikatakan kangen, loro bronto. Ya, loro bronto. Ya itu begitu. Sakit asmara. Kemudian kalau dia itu punya hati, maka dia akan berikan yang terbaik. Minyak adalah bagaimana kita memelihara iman kita. Jangan pas-pasan imannya gitu ya. Tapi iman kita ini harus iman yang plus. Ya kan? Apa saja orang kan seneng yang plus-plus gitu ya. Bener nggak? Ya pijet ya ada yang pijet plus. Nggak ngerti pijet plus itu apa tuh Mbak Mei? Ada Pak, Double ya? Oh, pijetnya double. Saya maunya sak jam malah rong jam. Nah itu pijet plus katanya. Gitu ya. Tukang potong rambut juga potong rambut yang plus. Betul nggak? Kalau potong rambut yang biasa, tradisional, itu setelah saya dipotong ya sudah. Kan kemarin saya dipotong oleh om saya. Nggak tahu kok dia itu tiba-tiba kok digerakkan hatinya motong rambut saya. Ya seperti ini potongannya. Begitu ya. Nah, itu tidak ada pijit-pijitnya, nggak ada keramasnya, nggak ada gitu ya. Betul. Tapi sekarang yang barbershop, nah itu dia sudah tempatnya itu nyaman, full AC. Ya kalau saya kemarin kan cukup di bawah pohon pelem. Nah itu ya. Nah, tapi yang itu tadi, yang konvensional begitu, wah itu sudah tempatnya juga nyaman,
Ya selesai dipotong rambutnya, kemudian dikasih keramas gitu ya. Setelah itu dipijetin gitu ya, dipijetin ya pundak sini, kepala ini. Ada yang dipakai apa itu istilahnya? Tonik. Ya tonik itu padahal harganya sama. Yaitu untuk menarik pelanggan, memberikan servis yang memuaskan bagi para pelanggan. Iman kita jangan pas-pasan saudara. Tapi kita punya iman ini harus punya iman yang plus, iman yang kuat, dan iman yang punya double. Ya double tekad. Orang yang punya iman yang plus ini maka dia tidak pernah mundur dalam menghadapi situasi karena imannya. Bahkan dalam kehidupannya setiap hari dia tidak akan pernah mundur apapun yang terjadi. Tapi kalau orang itu imannya pas-pasan, wahid bisa menosrah gelem ning gereja. Karena memang imannya pres, saudara. Ya, masih dihantui dengan rasa takut. Ada banyak orang yang saat-saat ini betul-betul menjadi tantangan. Corona ini tantangan iman terbesar. Apakah kita ini tetap ya beribadah atau kita tetap di rumah saja? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mati itu pasti. Amin. Ya, mati itu pasti. Tidak ada orang yang enggak mati. Entah di rumah, entah di jalan, ya entah di rumah sakit. Di mana saja orang bisa mati. Ya. Kalau kita sadar dan tahu bahwa kematian itu pasti, Bapak Saudara, kita tidak perlu takut karena kita semua pasti akan mengalami kematian. Ya. Tidak pandang dia itu siapa saja. Semalam saya ketemu dengan Pak Polisi ya, ngobrol-ngobrol. Ternyata dia ini kena COVID, ada 8 temannya sama-sama polisi. Ya, yang 2 atau berapa itu meninggal dunia. Saya pikir Pak Polisi tidak bisa mati, tapi ternyata mati juga. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, artinya adalah kematian itu tidak perlu kita takutkan. Tapi mari kita siapkan hidup kita sebelum kita mati. Nah, ini yang penting. Ya, jangan pikirkan nanti mati. Bagaimana matinya? Oh, itu bukan urusan. Ya, itu bukan urusan kita. Tapi mari kita siapkan hidup kita, iman kita ini sebelum kita menghadapi hari-hari yang seperti itu. Ini yang lebih penting. Ya, jangan takut mati. Tapi mari kita siapkan sebelum kita mati atau meninggal dunia. Hamba Tuhan, Bapak Dr. Yonggi Cho yang punya jutaan umatnya, bayangkan itu. Ya, saya menggambarkan orang 100 kurang ini aja seperti itu. Nah, ini jutaan, jemaatnya jutaan betul. Meninggal juga, gitu ya. Kemarin dimakamkan hari Sabtu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mesti harus benar-benar paham bahwa kita mesti harus siapkan iman kita ini double, jangan hanya ngepres, apalagi kurang gitu ya iman kita. Jangan, tapi kita mesti harus punya iman yang ya minimal itu ya pas lah ya, minimal. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana Tuhan itu berkarya lebih besar dalam hidup kita, maka kita harus punya iman yang besar. Iman yang besar itu gambarannya tidak seperti gunung, tapi Tuhan memberikan gambaran. Kalau kamu punya iman sebesar apa? Biji sesawi saja, kau bisa perintahkan gunung itu pindah. Kan gitu. Tercampak ke laut, maka dia akan taat kepadamu. Padahal cuma bisa biji sawi kecil banget, ya saudara. Apalagi kalau panjenengan itu punya iman sebesar biji jagung. Wih, luar biasa. Ya, makanya mari kita sungguh-sungguh memiliki iman yang besar. Karena kita cinta akan Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini menjadi umatnya yang benar-benar mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh akal budi kita.
Jangan sampai kita meninggal Tuhan karena hal-hal yang sementara di dunia ini saja. Jangan mau kita karena hal yang sementara itu kita justru kehilangan yang kekal gitu ya. Jangan sampai. Tapi mari kita benar-benar Bapak Ibu Saudara seperti gadis yang bijaksana. Jangan kita asal-asalan jadi orang Kristen seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Yang dia asal-asalan, dia tidak mempersiapkan hidupnya. Ya, dia tidak mempersiapkan hidupnya. Pokoknya sudahlah Pak, jadi orang Kristen seperti ini saja. Aku nggak mau neko-neko, semakin kebaktian, minggunya naik gereja. Ya, setelah itu hidup lagi seperti biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekristenan itu adalah perubahan hidup. Ya, perubahan. Kalau kita nggak mau berubah, ya kita masih sama seperti orang lain, apalagi seperti orang dunia, ya mungkin kita nanti kategori seperti gadis yang bodoh. Ya, kekristenan itu harus betul-betul nampak dalam segala hal, ya dalam segala hal. Ya, begitu kita harus berani mengatakannya, ya melawan arus dunia ini. Ada pengalaman sedikit kemarin, ya bukan kemarin ya, beberapa minggu yang lalu. Kami bikin sumur pompa itu, ya karena kami butuh air. Ya, lalu tukangnya sudah jadi sudah disedot, ya, airnya sudah keluar bagus. Orangnya Pak, untuk apa Pak? Nyuwun tumbasnya dawet ya, dawet gitu apa ya? Ya, dawet. Pinter Pak, pun sak kersane jenengan ngomongnya piro tak hitung. Ya jebule iki dawete bukan untuk diminum dia, tapi mau digerojokne kuwi jarine ben banyune luwe gede. Ya tapi saya bilang terus langsung nyabulan lagi, Pak mau saya bakule tutup, dia bilang. Ya, bakule tutup Pak, tukang dawete. Oh nggih pun nek ngoten. Napa-napa? Ya sudah. Ya, kemudian dia usul lagi, Pak nanti kalau mulai gali yang pertama, ya nanti dipun selamati. Temenku wonten tukang ujubne. Setelah itu dia bilang, oh nuwun sewu, nah, gitu ya. Saya tidak mengenal diri bahwa saya ini pendeta, enggak. Tapi tak biarkan aja karpe piye. Ya, ya tawani tukang ujubne mriku. Ya, ya begitu Pak Saudara. Karena dia orang dunia, dia belum tahu. Kan begitu ya. Nah, nanti pada hari hanya saya undang dia, tapi akan saya sampaikan firman. Inding-indingnya geromboh sudah. Masalah ini loh ini. Mengke kersane dipun damel sarapan loh. Nah, jadi kan bukan masalah doanya tapi sarapannya gitu. Nah itu. Jadi kan indingnya masalah apa? Masalah perut saja. Gitu ya. Coba kalau begitu saya nggak kasih makan, misalnya nggak dikasih makan, pasti dia kecewa nggak? Iya kecewa. Bagi saudara, inilah tradisi orang dunia. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan Saduki karena ajaran mereka hanya masalah perut saja. Nah, itu loh saudara ya. Ini contoh konkret ya. Karena mereka orang yang nggak percaya sama Tuhan dan mereka memang belum tahu kebenaran, ya dimaklumi. Ya, tapi kita yang tahu kebenaran, ya kita harus kasih tahu nanti pada waktunya. Nah, itu misalnya saudara. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki perubahan hidup. Tidak hanya mengalir menurut dunia, enggak. Tapi kita mesti harus memberikan kepada dunia ini pemahaman yang benar. Ya, pemahaman yang benar bahwa Tuhan sanggup untuk apa? Menyelamatkan kita. Tuhan jamin kepada kita apapun yang kita pergumulkan saat ini, sebesar apapun sih pergumulan kita, masalah uang, masalah kesehatan, masalah teman hidup, masalah anak, apapun masalah yang ada dalam kehidupan kita, di hadapan Tuhan itu terlalu kecil. Amin. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk menolong kita. Tapi Tuhan kadang-kadang bukan Tuhan tidak mendengar, bukan Tuhan tidak memperhatikan, tapi kadang-kadang Tuhan mau kita seperti seorang janda. Seorang janda ya. Ingat di dalam Alkitab, seorang janda
Janda janda atau yang malam-malam yang datang kepada hakim atau apa itu? Ya, minta masalahnya diurus gitu kan? Tapi hakim itu orang direwes. Apa ki wong miskinan di duit? Wah, tapi jadi ini tidak pernah apa? Tidak pernah patah semangat. Selalu diadakan kepada Pak jaksa itu, Pak, tolong ini. Sehari pagi siang sore datang seperti itu. Lama-lama kan Pak jaksa ini apa? Waduh, lagi malah gara-gara janda ini malah saya jadi repot kan gitu ya. Bener nggak? Akhirnya apa? Ya, Pak jaksa ini punya hati juga. Sekalipun dia keras, ya, dia dengar Pak, keluhannya dia dengar. Tapi dia nggak reken. Tapi lama-lama setelah sekian kali, bahkan puluhan kali, ratusan kali, ibu ini tidak malu-malu datang kepada jaksa ini. Akhirnya jaksa itu apa? Menolong juga. Bapak Ibu Saudara sudah bergumul sama Tuhan. Berapa kali berdoa? Sudah ratusan, ribuan kali berlutut. Apakah sudah meneteskan air mata darah? Kalau air matanya sudah habis, darahnya menetes, ya? Atau mungkin bersujud sampai belakangnya ini kapalan? Apakah kita sudah seperti itu? Sehingga Tuhan masih belum ini? Tuhan kadang-kadang memang uji kita. Apakah kita setia? Kalau semua dibuat mudah, doa hari ini nanti sore sudah dijawab. Kira-kira gimana? Panjenengan jadi orang yang gampang nih. Sokong bisa terjadi. Allah tenang aja. Orang di duit, wes aku nungguin bos mereka dikai duit sama Tuhan. Ya, duit gambar Tuhan Yesus. Kan gitu ya. Karena uang dari surga. Mau nggak? Mau. Panjenengan dikasih uang gambarnya itu loh, Tuhan Yesus. Kira-kira payu apa orang? Ya ora payu. Kok bisa webok gede malah ora payu. Ongkone bukan 100.000 tambah 0,1. Ya, sak lembar 1 juta. Gitu ya. Tapi saudara, Tuhan tidak selalu mempermudah kita. Tetapi ada hal-hal yang memang secara urgent itu Tuhan jawab. Ya. Jadi jangan salah sangka. Jangan salah sangka dengan Tuhan. Seakan-akan kok Tuhan tidak peduli. Seakan-akan kok Tuhan tidak mau mendengar segala doa kita. Enggak, kok saudara. Tuhan selalu mendengar. Jangankan kok doa apa jadi kan masih batin saja gitu. Itu Tuhan sudah ngerti. Saya kadang-kadang ya berdoa tapi tidak terucap. Hanya dibatin saja. Ya dibatin, dibayangin gitu aja. Benar nggak? Nah itu, dibayangin aja. Ya. Segala sesuatu tuh begitu. Seakan-akan kita sudah menerima. Saya sudah berkali-kali bersaksi sebelum saya punya roda 4 itu, ya setiap saat saya itu sama Pak Sugeng dulu biasanya. Pak Sugeng itu orang yang baik hati karena selalu ngajari. Saya pernah diajari sekali kalau nggak salah di lapangan Rejo Mulya Pak, ya. Pakai mobil brondol itu, mundur Pak, maju Pak, gitu ya. Terus naik ke jalan Pak, saya bilang saya tidak berani Pak. Ya jadi saya berani yang cuma di lapangan saja itu. Saya bayangin, oh caranya begitu, ya, gaknya di ini tangannya gini, gitu ya. Sampai ini mimpi, ya, gini, gitu ya. Dibayangin aja. Seakan-akan kita sudah punya kendaraan, dibayangin aja. Ya, akhirnya kesampaian juga. Betul nggak? Nah kan begitu. Kan tidak selalu kita Tuhan mau nggak mau saya harus dikasih mobil. Kalau enggak aku nggak mau melayani Tuhan. Ya, misalnya begitu. Bener apa enggak kira-kira? Kalau saat itu terus langsung dikasih, mungkin saya bingung. Bingung apa? Nah, nek tak kayak mobil saiki, duitmu itu ora cukup kanggo tuku bensin. Nah, terus piye aja? Apa artinya punya mobil tapi tidak ada bensinnya? Sama dengan pelita nggak punya ada minyaknya. Nggak bisa, saudara. Jadi Tuhan itu sudah tahu persis kapan kita akan diberi. Semua itu untuk kebaikan kita. Amin. Nah itu kan saya punya beberapa teman itu.
Lah iya sampean ki lho di mobil. Nang ndi kok ora tau digawe. Lah terus apa gunane sampean iki mobil? Ah, Pak. Ongkosnya gede. Nah terus piye? Ya wis pakai motor ae, nek ngono dolen ae padha. Sampeyan rugi kok malah ngene barang rongsokan malah. Iya ya, Pak. Nah ya percuma dong. Wong di mobil deh malah kemana-mana jarak jauh maupun dekat dirway udanan naik sepeda motor. Ya ngopo ya? Percuma seperti itu. Nggak tepat waktunya kan sia-sia. Tuhan tidak pernah memberikan kita yang sia-sia. Segala sesuatu Tuhan sudah siapkan untuk kebaikan kita, bukan untuk menyengsarakan kita, gitu loh ya. Bukan, tapi Tuhan memberikan itu untuk kebaikan kita. Yang jelas mobil itu banyak ragatnya, pajaknya ya luwe gede, bener nggak? Ya, bayangin nanti Januari itu saya pajak 2 kalau nggak salah, 2 kendaraan, ya, mobil dan NMAX. Ya di bulan yang sama. Malah jadi ini udah September ya Oktober ini saya sudah mulai nyaleni. Kalau tidak nyaleni, wah bisa dimarahi sama Pak Polisi, gitu ya. Nah gitu loh. Jadi harus mulai dipikirkan, jangan sampai terlambat, kan begitu ya. Nah tapi percayalah bahwa Tuhan tidak terlalu sulit untuk menolong kita. Pasti saya punya keyakinan saya tidak akan pernah terlambat untuk bayar pajak, karena kita sebagai warga negara yang baik, ya. Sebagai warga negara yang baik harus taat membayar pajak. Apa yang harus kita bayarkan ya kita bayarkan. Jangan bandel, kan gitu. Pastilah Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Saya sampaikan ini bukan berarti nanti panjenengan Januari mau beri berkat kepada saya untuk bayar pajak, nah begitu ya. Ya kalau memang seperti itu ya haleluya 17 kali gitu ya. Ya. Tapi kalau tidak pun saya yakin Tuhan sanggup kok memberikan berkat itu. Nah, itulah namanya kita melakukan apa yang terbaik. Bapak Saudara, jadi kita sebagai orang-orang yang percaya ini, siapkan hati kita, siapkan iman kita untuk menyambut raja di atas segala raja, supaya jangan sampai kita nanti ditolak, tidak boleh masuk karena kita nggak punya cukup minyak, ya, nggak punya cukup minyak. Hati punya sih, tapi iman nggak ada, hidup benarnya nggak ada, ya sia-sia. Ya penampilannya compang-camping karena hidupnya itu nggak benar ya saudara. Kristen sih Kristen gitu ya, agamanya sih Kristen, tapi hidupnya compang-camping. Secara rohani memprihatinkan, mungkin secara jasmani perlente, wah luar biasa penampilannya secara jasmani. Tetapi Tuhan lebih menuntut kepada kita adalah manusia secara batiniah. Hidup kita ini loh yang harus kita dandani di dalam Tuhan. Apakah kita sudah melayani dengan baik? Apakah motivasi kita melayani Tuhan ini supaya disanjung orang? Kalau itu adalah no. Bukan itu melayani Tuhan. Ya, bukan itu. Apakah motivasi kita untuk melayani Tuhan itu apa? Kan gitu ya. Ya, suara yang bagus itu memang penting. Ya. Tetapi lebih penting adalah hati kita ini. Sekalipun pals sedikit tidak apa-apa, supaya kelihatan seperti suara 2 atau suara 3, gitu ya. Ya kan? Tapi hatinya yang penuh dengan sukacita, hatinya yang penuh dengan semangat, dengan tulus mau berkorban bagi Tuhan, ya, tanpa ada motivasi-motivasi yang lain kecuali ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Itulah yang Tuhan cari. Saya menilai Mas Iwan ini, Pak Iwan ini, suaranya sudah jauh lebih bagus daripada dulu. Ya, dulu itu pals itu pasti lah, gitu ya. Itu sudah pasti. Ngangkat itu pasti. Itu tapi semangat. Nah sekarang ini tadi saya lihat wah sudah mulai bisa menyesuaikan dengan nada.
Nah itu bagus. Ya. Harus begitu, ada peningkatan. Ya peningkatan. Ya persiapan 1 bulan yang lalu loh. 1 minggu yang lalu ya. Pasti di rumah dia membayangkan itulah apa gitu ya. Macam itu. Itu bagus. Ya kan? Akhirnya tidak mengecewakan. Ya Tuhan senang, dimuliakan apa yang kita layani. Kita pun juga ngikutinya juga enak kan gitu ya. Nah itu namanya punya hati, punya kemauan dan mau berubah. Kalau panjenengan saya sindir di sini, itu Anda bersyukur. Ya, kalau tidak ada perubahan. Pales sampai mati, kan repot. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau berubah, mau dikritik ya untuk kebaikan, ya kita harus dengan sukacita. Harus begitu. Ya. Tuhan Yesus tidak segan-segan mengajar kepada muridnya. Ya, betul-betul total. Ya, total betul supaya mereka ini menjadi seorang murid yang militan. Seorang murid yang luar biasa diajar Tuhan. Bayangin ketika mereka dipanggil Tuhan, tidak boleh membawa apa-apa. Betul nggak? Nggak boleh apa-apa. Pokoknya dipanggil ikut aja lah. Berapa tahun? 3,5 tahun loh sudah. Waktunya 3,5 tahun. Orang tuh bawa-bawa. Jadi ya apa sih? Namun nek lalu lagi, lapar gimana? Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang memanggilmu. Tuhan juga yang akan memeliharamu. Tuhan yang memanggilmu. Tuhan yang sanggup untuk memberkatimu. Cukup. Ya, cukup, pasti cukup. Tidak mungkin kurang. Ya, Tuhan pasti akan cukupkan itu semua. Karena itu mari kita sebagai gadis-gadis yang bijaksana, saudara, tahu akan kehendak mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu maunya apa sih? Ya kita berusaha untuk menyesuaikan gitu loh. Jangan sampai kita ini malah nganggo sakar PDW. Ya wis lah nganggo kaos ora apa-apa. Wah. Manten nganggo kaos. Ya. Mosok manten ora adus, rambutnya gue. Ya kan? Benar nggak? Masa mantan nggak macam? Nggak mungkin. Setiap mantan pasti macam. Gara-gara macam inilah seringkali terlambat. Betul apa betul? Ah iya. Kayaknya sih cuma beberapa kali orang yang kami berkati yang tepat waktu. Yang lain itu semua terlambat. Waduh, apalagi dulu itu Pak RC kalau nggak salah ya. Waduh, itu memang manten-manten keterlaluan. Ya, sampai disusul rene, rono meneh. Duh, kijane iki macake kaya apa to? Ya. Sajane gak terlalu mangklik iki menurut saya. Iku sing salah sapa? Ya tukang riasi to. Sing gak profesional menurut saya. Udah dikasih tahu jam sekian. Harusnya dia kan kalau seorang pria profesional kan bisa memprediksi persiapan jam sekian kan begitu. Makanya nanti Mas Kris sama Mbak Sinta ya jadilah mempelai yang profesional. Ya, sekali tapi profesional. Itu loh ya. Nah, supaya indah kan gitu ya. Supaya indah. Ya, makanya mari kita sebagai orang-orang percaya saudara, senangkan Tuhan sang mempelai laki-laki. Buat dia senang, buat dia lebih jatuh cinta. Sehingga apapun yang kita butuhkan, dia pasti akan memberikan. Apakah Bapak Saudara siap lebih menyenangkan Tuhan? Amin. Buat Tuhan jatuh cinta kepada kita dengan cara kita lebih jatuh cinta kepada Tuhan. Jadilah mempelai yang gadis-gadis yang bijaksana. Jangan mau kita menjadi gadis yang bodoh. Jangan mau kita menjadi orang Kristen yang bodoh. Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus memanggil kita masing-masing. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita akan berdiri ya. Kita akan angkat satu pujian. Sudahkah kita siap sedia?
Ada nggak di situ tagnya? Sudahkah kita siap sedia? Ada nggak teksnya? Kalau tidak ada silakan buka di Google ya tagnya. Tidak? Nah, ini ya. Gak ada? Gak ada, ya wes. Saya tutup. Sudahkah kita siap? Di sini Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali, menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi, sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih kita bernafas di dalam dunia. Kita renungkan kata-kata ini. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Telah kembali untuk kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus Dia Raja. Mari kita sembah Yesus Dia Raja.
menetap di dalam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah kita siap sedia menghadapi datangnya Tuhan Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Mari, selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu untuk kita bernapas di dalam dunia ini, siapkan hidup kita, siapkan minyak kita, siapkan hati kita, siapkan iman kita untuk kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Rubahlah hidup kita yang tidak sesuai, tanggalkan dan tinggalkan semua kebiasaan yang lama yang menyakiti hatinya. Buat Tuhan senang kepada kita, buat Tuhan jatuh cinta kepada kita. Maka Dia berjanji, jikalau Tuhan dipermuliakan, maka Tuhan siap untuk memberikan apa saja yang kita minta kepadanya. Bapak, terima kasih pagi ini Kau telah mengajar, mengingatkan kepada kami, supaya kami boleh menjadi umat-Mu, boleh kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana, supaya kami persiapkan apa yang harus kami bawa, apa yang harus kami adakan di situ ya Tuhan. Tuhan tidak minta lebih, Tuhan hanya minta minyak dan pelita yang terang menyala. Tuhan tidak minta harta kekayaan kita, Tuhan tidak mau jabatan, pangkat, apa yang lain di seluruh dunia ini. Bukan itu. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini memiliki hati dan memiliki minyak iman kami yang tidak pernah terpadamkan oleh apapun juga. Kami harus bawa dan persiapkan. Itu aja yang Tuhan mau, supaya kami layak untuk memasuki pesta perjamuan yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Mengantarkan setiap firman-Mu dalam hidup kami, supaya hidup kami dikuatkan, diteguhkan. Hidup kami senantiasa dikuasai dan dipimpinnya, dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi atas hidup kami. Puji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat firman-Nya. Memberkati kita semua yang sudah membangun, kita bisa semangat ini berharap pada Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kemudian yang bertugas persembahan, kita akan pujikan Saya yang Besar. Saya
bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu beribadah ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau membawa doa syafaat kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkenan untuk memudahkan kami lebih dahulu, supaya apa yang boleh kami sampaikan berkenan di hati Bapa. Kami membawa korban persembahan pagi ini Tuhan, baik itu persembahan 1/10 maupun persembahan syukur yang boleh kami bawa pada pagi hari ini. Biarlah apa yang boleh kami bawa berkenan di hati Bapa, menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati bendahara, supaya hikmat yang dari Tuhan menyertai bendahara, sehingga biaya operasional gereja ini bisa tercukupkan ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk seluruh umat Tuhan yang ada di keluarga besar GKN Adonai. Dalam di situasi pandemi ini iman kami tetap kuat Tuhan. Kami tetap mencintai Tuhan apapun yang terjadi. Kami percaya ketika kami dekat dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, kami tidak akan pernah ditinggalkan. Pasti Tuhan akan sertai, Tuhan pasti akan tolong ketika kami mengalami kesulitan. Berikan kepada kami iman yang besar, supaya kami tidak khawatir dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu pandemi Tuhan. Sekalipun ekonomi sekarang banyak yang merasakan susah ya Tuhan, tetapi Tuhan terlalu sanggup untuk menolong kami. Oleh sebab itu kami membawa seluruh sidang-Mu ke dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan menaruh kekuatan iman kepada mereka, bahwasanya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang pemurah dan penuh kasih, yang selalu menolong anak-anaknya ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang masih di dunia pendidikan ya Tuhan. Berkatilah mereka karena tidak mudah belajar secara online ya Tuhan. Biarlah mereka tetap semangat Tuhan, berjuang untuk masa depan mereka. Tuhan tolong mereka yang mengalami kesulitan dalam belajar, Tuhan akan berikan kembali semangat supaya anak-anak kami bisa berhasil menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. Engkau yang akan menolong anak-anak kami ya Tuhan. Mereka adalah generasi-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan kami serahkan anak-anak muda-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan bentuk mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh, generasi yang cinta Tuhan dan takut Tuhan. Karena mereka yang akan menggantikan kami di masa-masa yang akan datang. Mereka yang akan menggantikan para pemimpin di Indonesia ini di masa yang akan datang. Tidak ada yang mustahil. Kalau ada di antara anak-anak kami nanti akan menjadi pejabat, itu tidak ada yang mustahil Tuhan. Sebab itu pagi ini kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan Engkau. Mereka milik-Mu Tuhan. Engkau pegang anak-anak kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh berjalan bersama Engkau, dan mereka dibuat oleh Tuhan menjadi orang yang menang, orang yang sukses untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau akan tuntun mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan pasti akan memberikan pekerjaan buat jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan. Ekonomi mereka susah. Tuhan, Kau tahu satu persatu keadaan jemaat-Mu. Tuhan akan tolong mereka sehingga mereka juga mengalami kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kota dan bangsa ini kami serahkan. Tuhan akan sejahterakan. Para pemimpin kami Tuhan berkati dengan hikmat. Secara khusus presiden kami dan wakil presiden kami, supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan sehingga bisa memimpin bangsa ini dengan baik, dan Tuhan yang akan menolongnya. Inilah doa syafaat yang bisa kami haturkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan mendengarkan kesaksian sebentar untuk waktu dan tempat Mas Peter. Saya bersilakan. Shalom Bapak Ibu. Saya kesaksian sedikit. Selama di Madiun kami kuliah di STM Madiun sini. Ada banyak proses yang kami hadapi dan ada banyak pergumulan. Dan puji Tuhan, saya percaya itu lewat doa Bapak Ibu di tempat ini dan juga pergumulan kami
kami dipindahkan di STI Jogja di pusat. Jadi aku di sana semua. Jadi nanti kami kuliahnya di Jogja. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa hari Sabtu depan kami akan ke Jogja dan akan mulai kuliah di sana. Antara saya ini mau pamit apa izin karena di sana juga belum ada penetapan pelayanan. Kemarin kepala kaprodinya mengatakan bahwa kalau memang ada pelayanan di Madiun, mungkin nanti nggak tahu di mana nanti, apakah setelah selesai kuliah Sabtu bisa pulang balik untuk pelayanan di sini. Tapi nggak tahu nanti masih seperti apa. Jadi saya berdiri di sini bahwa saya mengucapkan terima kasih untuk sementara. Saya akan pindah kuliah di Jogja dan nggak tahu nanti apakah di sana saya cari pelayanan yang baru. Saya juga akan informasikan nanti sama Pak Gembala. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, untuk doanya, untuk dukungannya selama ini. Sudah juga menerima saya untuk pelayanan bersama di tempat ini. Dan saya bersyukur, Pak, saya percaya bahwa kerinduan saya juga nanti, karena teman-teman yang lain akan ada yang pulang di sini untuk pelayanan. Saya juga pengen kalau nanti saya kuat, saya tetap pelayan di sini untuk bersama Bapak Ibu. Jadi saya mau bilang, saya mengucapkan terima kasih sekali untuk dukungannya, untuk motivasi yang diberikan kepada saya pribadi. Dan mulai Sabtu besok kami akan ke Jogja, menempuh kuliah di Jogja. Nanti kami akan, ya itu semua pergumulan kami, dan puji Tuhan menjawab doa kami. Jadi nggak tahu nanti di Madiun seperti apa, apakah kampus yang Madiun ini akan untuk vakum sementara. Jadi saya berdiri di sini untuk mohon dukungan doa kembali supaya nanti di sana, karena kemarin kan kami kuliah pertama teologi Inggris. Jadi sebelumnya kami tidak pernah kuliah teologi Inggris. Kaget Bapak Ibu, karena catatannya itu bahasa Inggris semua. Ya kita nggak bilang kita pintar bahasa Inggris, ya baca satu teks aja itu udah nggak paham gitu. Apalagi yang ngomong bahasa Inggris, udah dia bilang mengerti, yes pak, udah gitu doang. Kayak orang ngomong bahasa Jawa, dia bilang mengerti, JJ, udah gitu doang. Jadi supaya nanti di sana karena akan lebih ketat mata kuliahnya, apalagi dosennya selalu berkualitas. Doakan kami supaya kami mampu gitu, supaya kami mampu menjalani semua sehingga nantinya tahun depan kami boleh selesai di STI Jogja. Dan itu yang saya mau bilang. Terima kasih banyak. Semoga ini adalah antara pamit dan saya izin untuk ke Jogja. Tapi nanti doakan supaya Tuhan yang memberikan yang terbaik. Apakah saya pelayanan tetap di sini atau saya cari pelayanan baru di Jogja. Jadi itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sama-sama Ustaz. Terima kasih untuk saya mewakili dari teman-teman. Meskipun saya pendatang, saya tamu atau anggota ya di sini. Saya tuh juga nggak jelas sih. Keluarga. Iya, keluarga kerajaan lah ya. Nggak tahu, masih diakui anggota atau tamu saja. Cuma saya berpesan aja, Mas Luther, dimanapun berada Tuhan menyuruh Mas Luther melayani, ya pasti Tuhan akan memberkati segalanya. Amin. Pelayanan sukses itu bukan karena dinilai dari fisik, tapi pelayanan sukses itu adalah pelayanan yang berbuah, ya, menghasilkan buah. Kalau itu tok berarti ya tidak bisa, ya harus berbuah. Ya gitu. Saya sedikit bangga, tapi tidak boleh sombong. Dipuji Pak Pendeta saya. Ya kalau Bapak Ibu semua tahu dulu itu masih gereja kecil gitu, wes pokoknya yang top, terus nekat. Nah gimana orang tidak ada jemaatnya sepi, ya yang melayani ya itu terus saja. Tapi tidak apa-apa, kita semangat. Ternyata sekarang berkembang seperti ini, doa Bapak Ibu semua dijawab Tuhan. Ada proses semuanya. Benar Pak Pendeta berkata, pagi doa, sore dijawab, itu akan menjadikan kesombongan. Ya, jadi ada proses. Semua firman-Nya luar biasa ya. Semua, tapi jangan biarkan nanti bagi jemaat semuanya yang disindir ataupun enggak, itu memang ya itu membangun, namanya jiwa rohani kita semua, kita dibangun, dituntun ya. Saya dulu seperti benar dengan nama kita dulu amburadul, pokoknya masa melayani,
Dulu satu nakalnya nggak sampun ya pokoknya. Tangkap sama komisi. Tuh, benar Bapak ini ya akhirnya kesaksian sedikit aja ya. Yang sekilas aja enggak. Saya dulu bermimpi punya angan-angan. Nah, kita ingat semua karena Pak Berita tadi juga bersaksi seperti itu. Saya bermimpi berangan-angan bahwa di rumah saya nanti di sebelah ini kan rumah saya sini, di rumah saya. Di sebelah ini waktu saya lahir di sini SMA SMP di sini saya nakal, di sini nakal gitu aja ya. Pokoknya besok di sebelah saya ada gereja, saya mau ke gereja, mau jadi anak yang baik. Gila cari orang Jawa, dilalah. Oh di sini ada gereja. Benar itu. Ayo kalau di dalam kan tidak masuk akal. Di sini lingkungannya lingkungan biasa gitu. Dan di sini tidak ada pemerintah agama, tidak ada dulunya tidak ada. Saya kaget mengisi ke sini kalau nggak salah sama Pak Sugeng. Muhammad Catur kalau nggak salah, ingat saya itu masih rumah gitu. Siapa ini saya tanya? Iya Pak, ini mau dibuat gereja. Saya masih SMA itu. Lah, dibuat gereja gitu. Waduh, Tuhan saya suruh bertobat ini. Nah, dari situ saya meledak saya. Ya itu mimpi loh, hanya bayangan tak loh. Kok ada di gereja? Apa mungkin dari sini? Ya secara manusia tidak mungkin, tapi ternyata besar seperti ini. Itu berkat doa Bapak Ibu semuanya dan diberkati. Ya, seperti itu. Gumun saja, tapi akhirnya tuh ibadah satu-satu. Oh ibadah anak muda-mudi ini dari Sabtu itu dia kudu melayu ya pokoknya. Setuju di belakang sendiri. Bu saya mau tulang, firmannya baru selesai dulu ya. Oke. Saya di sini dulu tuh musiknya pakai ketipung itu. Ini belum lahir ini masih ada. Pakai ketipung, gandung dari itu tak wes. Alatnya musik seperti itu. Nggak tahu ada fotonya nggak Mbak Ledo? Ada ya pakai ketipung. Terus mama ada Mbak siapa yang itu yang agak Ras itu juga. Iya sembuh sama komisi dimandi dulu. Macam-macam. Ceritanya banyak lah. Nanti nggak sambung dah ya. Itu aja sementara ya. Sambung lagi. Nek tundang mana? Nek tundang nggak sambung. Oh jangan. Oke, mari Bapak Ibu kita akan berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan katakan doa habis. Bapak Ibu, serangkaian ibadah raya Gereja GKI Nasional Madiun pada pagi hari ini dengan pujian yang terakhir ini maka berakhir sudah ibadah pada pagi hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa, penonton dan jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sedang menonton. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda untuk mengikuti live ibadah kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan Allah akan menjadi berkat tersendiri bagi Bapak Ibu dan sekalian. Melalui puji-pujian yang kami sampaikan, kiranya membawa kuasa di bawah di mana-mana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih kalau Bapak Ibu sudah menonton. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Amin. Aku
Terimalah ibadah kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan terus akan memperhatikan dan kami percaya Tuhan terlalu peduli kepada kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tuhan terus akan memberikan tepat pada waktunya. Kami mohon Tuhan akan selalu melindungi kami, menyertai dalam perjalanan hidup kami, supaya kami boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Bapa, buat segala kebaikan, anugerah dan kemurahan-Mu. Kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati dan menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya. Silakan duduk kembali.